Horas Amang Inang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hendak menyapa Amang Inang di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya berharap Amang dan Inang dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita akan mulai PHD kita pada saat ini. Dimulai kita dengan bernyanyi dari buku ND 443 ayat yang pertama. Nanti ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Di hamuna inanami amanami, tatangihon jumolo hatani debata, imanatar surat sian buku sada Petrus 2 ayat 22, 1 ayat 25, ucaha di bagasan bahasa Indonesia. Taikutima. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari teks ini kita bisa melihat ada dua hal yang menarik kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bagaimanakah pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Yang kedua, apa tujuan sebenarnya pengorbanan Dia mati di kayu salib. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, pastilah kita
tidak sanggup untuk menahan air mata kita. Karena kenapa? Luar biasanya dia berkorban untuk kita. Dia yang tidak berdosa tetapi harus menanggung segala dosa kita. Kita bisa lihat di dalam teks ini di ayat 22 sampai ayat 24 sendiri dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia adalah Tuhan Allah yang maha suci, yang maha kudus, tetapi sekaligus dialah Tuhan Allah yang maha baik. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia datang ke dunia dengan misi supaya manusia diselamatkan. Kita bisa melihat dalam teks berikutnya di ayat 23, 24 dikatakan bagaimana dia menanggung penderitaan itu. Dikatakan di sini ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kata menyerahkannya kepada Dia, penting sekali kita garis bawahi. Di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi musuh, lawan, atau orang-orang yang tidak suka dengan kita, sikap kita biasanya reaktif, sikap kita biasanya membalas mereka. Apakah kita membuat kata-kata juga yang menyakiti mereka itu? Apakah kita juga tidak suka bila berjumpa dengan mereka? Tetapi kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia melakukannya dengan menyerahkan kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Kendati pun ia dicaci maki, dikatakan di sini ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan kepada Tuhan Allah yang mampu menghakimi dengan seadil-adilnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, bahwa inilah keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di usia yang sekarang ini, Inang Amang sudah menjalani kehidupan, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan lebih dari situ. Tentu sudah banyak perjalanan kehidupan dari hari ke hari. Tentu sudah banyak pengalaman dari perjalanan hidup tersebut. Tapi suatu pertanyaan, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Yang pasti dalam perjalanan hidup yang panjang itu, bukan hanya yang indah-indah kita menerimanya, bahkan yang sungguh menyakitkan kita sudah alami bersama sebagai pengikut Kristus, di mana kita terima hinaan, ejekan, cacian, apakah itu dari anak kita sendiri, atau dari saudara kita sendiri, atau dari teman kita sendiri. Tetapi patutkah kita membalasnya? Tentu tidak. Karena Yesus telah memberi contoh kepada kita. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa, di mana Allah Bapa lah yang mengadili semua perbuatan-perbuatan kita. Demikian juga dengan kita semuanya. Kita tidak sanggup terus terang untuk membalas kejahatan sesama kita itu. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan agar mereka berubah. Kita mendoakan agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kita mendoakan agar Tuhan mengampuni mereka sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita semuanya.
Yang kedua, dari tujuan pengorbanan Yesus adalah dikatakan di ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya, misi Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan yang hendak dilakukannya. Itulah yang hendak disampaikan kepada kita semua yang mendengar PHD pada saat ini. Kiranya kita bisa memaknai teks ini, perenungan ini, PHD ini dengan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal diri kita sebagai orang pendosa, parjahati, ya, sudedo hita pardosa, sudedo hita parjahat, alani asini rohani dewata, parholong ni roha do ibana, nang manesa dosatta, ima napaduahon, tatadama Yesus Kristus si paluai. Dung tatadda dirita, ise hita pardosa, sekaligus mahita manadda tuhatta Yesus Kristus na manesa dosatta. Alani amuna kadongan inang amang na tua-tua nami. Sai di pargogo Tuhani mahita. Mengenal siapa kita, manadda dirita, betul-betul ima hita pardosa nagodang. Alani Yesus do ubah kita malua atong. Tapi baru ma rohatta ngoluta lam masih haolonga mahita ala nang patar holong ni rohan de bata di tonga ni ngoluta. Jora mardosa pate mahita martuhan. Jora mahita maulaun hajahaton. Mamusui akadongata alai jupang ma dame nasihat Tuhani di tonga ni rumah tanggata, di tonga ni parnguluata siganup ari. Di masa pandemi COVID-19, na boy gabe mabuak kita suntuk, pusing, lungun, do lanasingi. Alai tahidama Tuhanido natoktong mangaramoti ngolutta. Ima na boy pasat hami, sai di pargogo itu hatta mahita saluhutna, laho mangulahon lomo ni rohani debata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami agar kami mengenal diri kami sebagai orang berdosa dan mengenal Engkau ya Allah yang menyelamatkan hidup kami, yang telah mengampuni kami, yang telah menyerahkan kepada Allah Bapa yang menghakimi, yang mengadili. Tuhan, ajar kami juga untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, agar Engkaulah ya Tuhan yang mengadili seluruh orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Dan mohonlah pengampunan anugerah-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami, keluarga kami, dan kami semuanya. Kiranya kami memohon pertolongan-Mu di dalam menjalankan kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya. Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Ibu Bapak sekalian, marilah kita bernyanyi sebelum kita menutup dalam acara PHD kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 509, kita nyanyikan bersama. Nang
rak mandok mahita di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banotongaun songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu panguncunan, palua mahami sen pangago, ai hodona puna harajaun, doho tagogoon, rodi hasangapon saliling nilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani bata ama, dot parsauran ni toni perbadia mandongani hamu saluhutna. Amin. Horas amang inang, sekianlah PHD lansia untuk amang inang. Kiranya Tuhan memberkati kita, diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta semangat menghadapi kehidupan saat ini. Tuhanlah menyertai amang inang semuanya. Horas, horas, horas.